Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Jadi pada saat ini saya akan bahas saham-saham yang asing net buy ya untuk sesi satu ya. Jadi saat ini sesi satu break hari ini tanggal 18 Juni 2026 ya. Jadi nanti ada rapat BI ya. Keputusannya nanti kurang lebih jam 2 ya. Biasanya sih untuk suku bunga harusnya sih ditahan ya untuk kali ini ya, karena sudah dinaikkan 2 kali sebelumnya. Dan kita akan bahas kurang lebih 10 sama aja ya, yang mana asing net buy ya dari sesi satu itu kurang lebih jumlahnya sekitar 1,1 triliunan ya. Jadi kita akan lihat. Tapi sebelumnya mungkin ada beberapa yang sudah tahu ya, ada jadwal penting untuk MSCI classification ya. Apakah kita nanti tetap di emerging market atau diturunkan ya? Itu beritanya tanggal 24 ya. Sebenarnya 23 ya, tapi uh, nanti mungkin paginya 24 ya kita barusan tahu apakah kita tetap di emerging market atau diturunkan di bawahnya emerging market yaitu frontier market ya. Seperti itu ya. Tapi ada beberapa narasumber yang yakin kita nggak bakalan diturunkan ya seperti itu ya. Tapi belum pasti ya. Kemudian untuk eh, akhir Juni ini ya nanti akan ada rating dari SP ya. Apakah rating Indonesia dinaikkan atau diturunkan ya seperti itu ya. Jadi memang bulan Juni akhir ini em, kita masih ada beberapa tahap yang harus kita lalui ya. Memang kalau kita lihat mulai dari minggu lalu kita terpuruk ya sampai dalam banget, terus kemudian muncul aksi demo-demo dan IHSG sudah mulai recovery ya. Sekarang recovery-nya mungkin agak tersendat ya, mungkin agak wait and see. Kalau yang mau buy on weakness ada beberapa saham yang sudah saya bahas di 2 video sebelumnya. Jadi Anda bisa nonton, jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Dan kali ini saya akan langsung sharekan untuk grafiknya ya. Jadi yang saya bahas pertama adalah untuk saham emas ya. Eh, Kalau kita lihat di sini saham emas dia masih sideways. Ini sudah masuk area buy or weakness ya. Jadi menjelang penutupan nanti kalau dia bertahan di atas 6.800 Anda boleh buy ya untuk emiten emas ini. Nah, kalau dia breakout ke atas 7.400 ya Anda boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya sudah saya gambarkan 8.000, 8.600, 8.825 dan 9.000. Jadi untuk emas ini dia masih konsolidasi. Kalau kita lihat memang MA20-nya melandai dan ini dia masih testing MA20-nya ya. Kalau dia berhasil bertahan di atasnya MA20-nya di atas 7.400 maka target berikutnya 8.000 bisa kemungkinan bisa tercapai ya minimal ya. Eh, yang paling penting adalah Anda sudah punya trading plan-nya, pasang trade stop dan stop loss-nya. Ya, kalau lebih cukup. Berikutnya untuk BBCA. Nah, BBCA kalau kita lihat swing hanya membentuk di sini ya. Nah, di sini tuh BBCA tradingnya gampang sih karena dia di tengah-tengahnya antara 5.800 dan 425. Kalau Anda mau buy sekarang ya sebenarnya nanggung karena dia di tengah-tengahnya antara trading list yang saya gambarkan. Jadi Anda bisa tunggu buy or weakness di 5.800 atau kalau dia naik lagi ke atas 425 kita ikut lantai bangunan berikutnya. Memang sebelumnya di sini dia gagal ya. Ekor panjang kemudian dia turun ya. Tapi kita jangan terlalu kaku ya. Artinya kalau sebelumnya dia gagal belum tentu kali ini kalau dia breakout terus gagal lagi belum tentu ya. Tapi belum pasti berhasil enggak. Yang penting adalah ada punya plan-nya, pasang trade stop dan stop loss. Nah, ada pertanyaan di YouTube juga ya, apakah masih menarik Pak Sultan untuk BPCA selama dia bertahan di atas 5.800 untuk BPCA masih menarik untuk hold ya atau buy on weakness kalau yang mau buy. Buy-nya bertahap aja jangan terlalu agresif ya. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan lupa pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Bagi yang sudah punya di atas untuk BPCA, apakah boleh average down? Nah, tergantung kalau misalnya Anda mau niatnya untuk nambah porsinya di BPCA, nambah investasi boleh. Tapi kalau untuk niatnya untuk mengurangi eh, average-nya lebih baik sih saran saya jangan ya seperti itu ya. Jadi untuk BPCA kalau kita lihat di sini dia pullback, kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 425 kita boleh buy. Apalagi atau average up lagi pas berikutnya 6850 dan 7225 ya. Kalau habis seperti itu untuk BPCA cukup ya. Berikutnya untuk TINS. Nah, TINS ini area biometris sudah saya gambarkan ada dua ya. Mungkin yang sudah ikutin saya, ini sudah rebound naik. Kemudian dia di sini terting 3490. Kalau dia berhasil rebound naik ke atas, eh, kita boleh buy ya. Ini masih boleh buy untuk TINS ya. Target price berikutnya 3.900 dan 4.110 sampai 4.190 di sini swing high-nya. Nah, untuk TINS ini eh, kalau kita perhatikan ya, trennya kalau kita lihat sudah mulai sideways ya.
mendatar ya MA20-nya. Nah, kalau kita lihat di sini MA20-nya di atas MA200 dan harga terakhir masih di atasnya MA20-nya. Jadi uptrendnya untuk tim sini masih cukup bagus. Ya, jadi Anda boleh buy-nya bertahap aja kalau dia uh, breakout lagi ke atas swing high di sini 3.700 ya. Itu checkpointnya istilahnya. Anda boleh tambah lagi atau average up target price berikutnya 3.900, 4.110 sampai 490. Nah, kalau habis seperti itu untuk TINS. Berikutnya untuk MDKA. Nah, MDKA kalau kita lihat di sini area buy weakness-nya di 2620, kemudian target price resistance dekatnya di 2930 ya. Nah, di sini kalau Anda mau buy boleh aja atau ikut lantai bangunan berikutnya, tunggu kalau dia berhasil breakout ke atas 2930, kita buy target price berikutnya 3190 dan 3490, atau kalau yang mau buy on weakness Anda bisa tunggu di area sekitar 2600 sampai 2620. Artinya kalau buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy ya. Menjelang penutupan atau besoknya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas di atasnya 2620, kita baru buy ya. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya nggak dikasih kita buy hasil higher, kalau dia berhasil naik ke atas 2930 kita buy. Memang sebelumnya di sini gagal ya, ada ekor panjang juga di sini, tapi kita jangan terlalu kaku. Artinya kalau sebelumnya dia gagal, kali ini kalau dia berhasil breakout bukan berarti dia gagal lagi. Nah, ini kalau nggak salah MTK sudah saya bahas sebelumnya eh, akan membentuk double bottom. Nah, ini double bottom sudah terbentuk, tinggal konfirmasi breakout. Kalau kita bicara mengenai trading chart pattern double bottom, kita harus tunggu breakout dari neckline-nya. Nah, nanti target price-nya kita ukur dari ketinggian dari pattern-nya di sini. Ya kurang lebih nanti targetnya paling enggak 3.490 sampai di sini 3540 akan tercapai ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2930 peluangnya lumayan besar ya seperti itu, ya. Jadi eh, masih ada peluangnya kurang lebih kalau saya hitungkan ya dari 3.500 lah kurang lebih ya dikurangi dari 2.900 ya kalau dia breakout berarti 600 poin dari 2.900 eh, kemungkinan masih bisa 20% lagi ya untuk MDKA. Jadi banyak bertahap aja disesuaikan dengan risiko profil masing-masing ya seperti itu. Eh, Cukup ya. Berikutnya untuk Pani. Pani di sini kalau kita lihat sebenarnya masih belum buy ya. Dia memang masih konsolidasi sudah mulai recovery. Nah, di sini kalau kita lihat EMA 20-nya masih mengarah ke bawah dan harga sahamnya masih di bawah EMA 20-nya. Nah, di sini ada titik 7.400 ya garisnya yang sudah saya berikan. Selama dia masih berada di bawahnya 7.400 untuk Pani, dia masih risiko. Bisa aja dia konsolidasi atau sideways lama banget di bawah ya. Jadi tunggu aja kalau dia naik ke atas 7.400. Kadang kita kalau beli saham belinya agak ke atas sedikit ya. Karena kata kuncinya adalah untuk konfirmasi ya. Ketika demand sudah lebih besar daripada supply ya kita sudah mulai buy. Nah, kalau kita lihat arahnya EMA 20 masih mengarah ke bawah, jadi jangan terlalu agresif ya. Banyak bertahap aja eh, naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan lupa pasang trading stopnya atau stop lossnya. Ya, saya rasa cukup. Berikutnya untuk BP. Nah, kalau kita lihat di sini BP area buy weakness saya gambarkan 167. Jadi kalau mau buy tunggu aja naik ke atas 167 kita buy. Target price berikutnya 190 kemudian 240. Kalau mau digambarkan tengah-tengahnya di sini ada 212 ya. Nah, jadi garis-garisnya sudah saya gambarkan. Nah, di sini kan ekor panjang Pak Sunar. Nah, memang BP ini seringkali kalau dia break on naik 2 hari 3 hari kemudian dia ekor panjang dia pullback ya. Tapi secara trennya kalau kita lihat ini sudah mulai melandai ya. Selama dia kalau bertahan di atasnya 167 ya dia masih ada potensial ya. Kalau kita lihat di sini sebelumnya kalau di bawah 167 dia masih resiko, tapi kalau sudah di atasnya 167 dia berhasil rebound paling tidak ya 190 dia akan testing lagi ya. Anda bisa pakai omnidas di sana atau nanti tunggu tes resistance sebelumnya. Masa saya tes resistance berikutnya ya 190 kalau dia pullback rebound ya. Nah, kita boleh buy di sana. Atau kalau mau nyicil boleh aja selama yang penting 167 ya. Itu angkanya. Ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk AMMN ini juga sudah pernah saya bahas akan membentuk double bottom ya. Jadi kalau dia breakout, nah kita boleh buy. Memang sebelumnya di sini gagal ya, ekornya panjang inverted hammer. Tapi saya sering sebutkan ya, kita jangan sampai wah sebelumnya gagal di sini Pak Sunar. Wah kali ini pasti turun lagi belum tentu. Nah, tapi belum pasti berhasil. Yang penting adalah lihat arah trennya. Nah, tahu dari mana MA20-nya sudah mulai mendatar. Harganya di atas MA20. Tetapi MA20-nya ini masih jauh di bawahnya MA200-nya. Jadi kalaupun kita mau buy, itu jangan terlalu agresif. Nah, pelan-pelan aja kalau naik kita tambah lagi tuh average up. Nah, karena kalau jangka menengah dan jangka panjangnya dia masih bearish dan downtrendnya lumayan kuat ya, jauh banget dari MA 200-nya. Ya seperti itu. Jadi jangka pendeknya sudah mulai oke, tapi jangan terlalu agresif ya. Karena tren jangka menengah dan panjangnya masih cenderung downtrend atau bearish ya. Kurang lebih seperti itu, ini garis-garisnya sudah gampang ya. Lumayan rapi ya kalau AMMN ya, kalau kita lihat di sini ya. Jadi sudah saya gambarkan, tinggal ikutin aja. Trading itu gampang, kalau sudah ada acuannya di mana kita pasang trading stop atau stop loss, kalau dia naik average up kita pasang di mana. Ya, kurang lebih cukup.
Berikutnya untuk brand. Nah, brand kalau kita lihat di sini MA20 sudah mengarah ke atas, harganya sudah mulai naik rebound. Kalau dia berhasil naik ke atas 4170 kita buy, naik ke atas 4580 kita tambah lagi untuk average up. Memang kalau konsolidasi seperti ini, biasanya kalau mau langsung buy tanggung ya. Jadi kita ikut lantai bangunan berikutnya aja, jangan lupa pasang stop lossnya di sini ya. Swing low-nya agak jauh memang 3250. Tapi kalau terlalu jauh Anda bisa pasang stop loss-nya bertahap ya. Jadi dibagi dua atau bagi tiga, mulai dari 3670 atau low-nya dari kemarin eh, low-nya kemarin di 3700 ya. Seperti itu ya. Jadi pasang stop loss-nya bertahap. Ya seperti itu ya. Kalau mau buy sekarang sih boleh aja tapi jangan terlalu banyak. Kalau saya sih lebih baik tunggu naik ke atas 4170 ya. Naik ke atas 4580 tambah lagi ya seperti itu. Memang di sini gagal ya. Dua kali gagal, tiga kali lah. Lihat. Kita lihat di sini ya. Tapi kalau kita lihat dari MA20-nya, dia sudah mulai mengarah ke atas dan harga sahamnya masih bertahan di atas MA20-nya. Ini kan sudah swing low-nya sudah tes higher low ya. Higher swing low ya. Jadi proses recovery untuk brand. Tapi sayang di sini volumenya masih cenderung rendah ya. Jadi makanya itu saya beli infokan jangan terlalu agresif di sini karena volumenya masih belum ya belum didukung oleh volume. Istilahnya itu kalau eh, mobil balap mau rally dia bahan bakarnya masih belum diisi ya, masih sedikit ya. Jadi jangan terlalu agresif, santai aja. Pokoknya sampai tujuan. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya tuh DSSA ini sudah mulai berjuang lagi testing 765. Nah di sini ada acuan swing high-nya 835. Jadi yang sudah punya kalau mau average up naik ke atas 835 kita boleh buy atau tambah lagi ya. Target price-nya di 1115. Kalau mau buy on weakness sekarang boleh aja atau tunggu di 560 ya. Kalau dia turun jangan langsung buy seperti ini turun jangan langsung buy. Menjelang penutupan atau besoknya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita buy ya. Buy-nya bertahap. Tapi kalau mau buy sekarang menurut saya sih cukup menarik untuk TSSA ya. Eh, ini sudah saya bahas sebelumnya juga. Eh, Oke, saya lihat asing memang masih turun ya, tapi hari ini dia sesi satu dia termasuk dalam net buy-nya asing ya seperti itu. Ya mudah-mudahan lancar. Ya kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk BNBR ya. BNBR di sini kita lihat ya, ini dia swingnya lumayan lebar ya. Jadi yang paling bawah dengan yang atas ini 235-an ya kurang lebih ya. Eh, saya ambil 228 lah rata-rata. Ini 101 ya. Sekarang di sekitar 111. Nah, seperti itu. Kalau mau bayar migrasi boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Sedikit aja. Kita belinya bertahap. Kalau naik di atas 115 kita tambah lagi ya. Kemudian kalau dia naik lagi di atas 120, sebentar, naik di atasnya 115 hanya hari ini kita boleh buy. Naik di atasnya 125 tambah lagi breakout ke atas swing high di sini 131 kita tambah lagi. Target pas dekatnya atau checkpointnya istilahnya ya. Itu di 144 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 144 atau 145 lah pakai acuan swing hanya 25 Mei kita boleh tambah lagi target pas berikutnya di 228. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau untuk BNBR ini kalau dia sudah mulai naik hijau-hijau gini ya kita boleh buy ya seperti itu ya. Tapi kalau sudah turun-turun gini apalagi MA20 sudah mengarah ke bawah ya kita jangan buy. Nah, di sini untuk BNBR jangan terlalu agresif dulu karena MA20-nya masih mengarah ke bawah. Harganya masih belum berhasil bertahan di atasnya MA20. Jadi baiknya bertahap aja disesuaikan dengan risiko profil masing-masing ya. Cuman saya ingatkan untuk BNBR ini memang volumenya timbul tenggelam. Bisa aja dia tiba-tiba liquid kemudian besoknya tiba-tiba volumenya hilang ya. Jadi jangan terlalu banyak porsinya sih kalau saya bilang untuk BNBR ini ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BRPT. BRPT arahnya masih mengarah ke bawah. Testing area supportnya 1720 ya. Memang agak menyebalkan sih kalau testing area support gini ya, naik turun naik turun. Tapi kalau yang mau buy a weakness sih cukup menarik asalkan pasang stop lossnya di 115 dan 1345 maksimum paling jauh. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 1900 itu saya sarankan ya kalau sudah punya boleh tambah lagi atau average up. Yang belum punya kalau mau buy boleh. Karena kalau sudah naik ke atas 1900 dia masih potensial bisa naik sampai 2400-an. Ya lumayan ya dari 1900 sampai 2400 ya seperti itu ya. Lebih dari 20%. Ya, seperti itu. Nah, di sini dua kali dia dikasih ya. Paling enggak di sini kalau kita lihat ekor panjang ke atas ya mungkin kalau kita pasang tree stopnya 2100 mungkin bisa ya seperti itu ya. Tapi kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 1900 itu untuk BRPT ya seperti itu ya. Jadi di sini ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Sebenarnya 10 ya. Ini BRPT kelebihan ya. Nah, seperti itu ya. Mungkin dari sebelumnya. Eh, apakah dia termasuk net buy asing untuk BRPT? Sebentar saya coba intipkan ya. Nah, gak termasuk setahu saya sih. Sebentar. Jadi enggak ya. Nggak termasuk 10.
Jadi ekstra satu lah bonus ya untuk sahamnya ya seperti itu. Ah, tapi anyway untuk PLPT ini masih ada kesempatan untuk buy weakness tapi jangan terlalu banyak karena MA20-nya mengarah ke bawah. Dan MA20-nya masih jauh di bawahnya MA200-nya. Ya. Saya rasa sih kurang lebih seperti itu. Kemudian saya ingin menginformasikan untuk edukasi yang akan datang ya. Jadi Anda catat ya, nanti ada infonya di video deskripsi bawah ini untuk sign up-nya tanggal 25 ya. Jadi jam 7 malam sampai selesai ya. Hari Kamis itu ada edukasi dengan broker luar negeri yang sudah mendapatkan izin OJK ya dan Bapepti ya. Itu em, kita akan bahas mengenai saham-saham Amerika ya seperti itu ya. Jadi gimana nasibnya Amerika setelah all time high, kemudian setelah Kevin Wars ya seperti itu ya. Nah, trennya bagaimana? Nah, kemudian tanggal 29 Senin malam kita juga ada edukasi untuk saham Indonesia. Arahnya ke depannya bagaimana mengenai Indonesia setelah MSCI dan mungkin kalau sudah ada rating dari S&P ya. Mudah-mudahan Indonesia masih tetap di investment grade ya, rating Indonesianya ya. Jadi kita akan bahas tanggal 29 Juni nanti malam ya. Nanti akan diumumkan untuk sign up formnya, tapi saya belum kasih sekarang seperti itu. Jadi agak dekat-dekat ya supaya orang ingat. Karena kalau terlalu jauh kadang-kadang lupa ya seperti itu ya. Tapi ini hanya mengingatkan aja agenda yang akan datang Kamis 25 Juni malam dan Senin 29 Juni malam. Satunya untuk saham Amerika yang mau diversifikasi ya. Satunya lagi untuk saham Indonesia. Nah, seperti itu ya. Saya rasa sih cukup sekian ya. Seperti biasanya, izinkan di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak, tetap semangat.